Shalom. Shalom. Di sini terima kasih buat kesempatan untuk mendengarkan apa yang saya. Di sini saya ingin menjelaskan dua cara untuk hidup. Saya membuat tabelnya dulu. Tuhan menciptakan dunia beserta isinya. Setelah itu Tuhan menciptakan manusia untuk berkuasa di bumi ini di bawah otoritasnya Tuhan, yang terdapat di Wahyu 4 ayat 11, yang isinya, "Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan." Setelah itu, manusia memberontak. Apa kata Tuhan? Mereka hidup sesuka-suka mereka. Mereka tidak mau mendengarkan apa kata Tuhan. Mereka gagal menguasai diri mereka, dan mereka juga gagal menguasai bumi ini. Yang terdapat di Roma 3 ayat 10-12. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar seorang pun tidak ada yang seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Tuhan tidak membiarkan pemberontakan itu berlama-lama. Tuhan memberikan hukuman kepada manusia dengan cara kematian dan penghakiman, yang terdapat di Ibrani 9 ayat 27. Dan sama seperti manusia ditetapkan mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Dan Tuhan tidak tinggal diam atas kematian manusia. Tuhan memberikan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, untuk menebus dosa-dosa kita di kayu salib. Dia tidak berdosa, tetapi dia rela mati demi kita. Yang terdapat di 1 Petrus 3 ayat 18. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Dan Tuhan membangkitkan Yesus kembali untuk berkuasa di bumi. Yang terdapat di 1 Petrus 1 ayat 3, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Inilah dua cara untuk hidup. Yang pertama itu, hidup suka-suka kita tanpa adanya otoritas dari Tuhan, yang hasilnya adalah kematian dan penghukuman. Dan yang kedua itu hidup bersama Yesus, yang hasilnya adalah hidup yang kekal, menerima pengampunan, dan hidup yang baru. Yang terdapat di Yohanes 3 ayat 36. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal, tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetapnya. Itulah dua cara untuk hidup. Yang mana kau pilih? Yang hidup suka-suka atau hidup bersama Yesus? Hidup bersama Yesus. Kalau hidup bersama Yesus, ada 3 syarat yang perlu kita lakukan. Yang pertama itu berdoa, dan yang kedua itu taat, dan yang ketiga percaya. Yang pertama itu saya ajarkan untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih telah mengampuni kami. Engkau rela disalibkan demi mengampuni dosa kami. Engkau tidak menghitung dosa-dosa kami lagi. Kami lahir baru dan kami hidup kekal. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Itulah 2 cara untuk hidup. Terima kasih waktunya, Dek. Sekian dan dari saya, terima kasih.